Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Faza, NIM 0903 1482427006. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan ujian akhir semester saya pada mata kuliah kecerdasan artifisial. Baik, di soal nomor satu ini, introduction, jelaskan alasan pemilihan data yang digunakan dan proses mendapatkan data. Nah, jadi di pendahuluannya, analisis data dalam bidang perhotelan menjadi semakin penting untuk memahami pola pemesanan, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan mengoptimalkan operasional hotel. Pemesanan hotel merupakan proses yang melibatkan berbagai faktor, seperti tren musiman, preferensi pelanggan, durasi menginap, dan tingkat pembatalan. Dalam konteks ini, pemilihan data yang relevan dan berkualitas sangat penting untuk menghasilkan wawasan yang bermanfaat. Alasan pemilihan datanya, data pemesanan hotel dipilih karena mencakup berbagai variabel yang memungkinkan analisis mendalam terhadap pola dan tren yang mempengaruhi bisnis perhotelan. Nah, adapun di sini alasan utamanya dalam pemilihan data ini, yang pertama, keterkaitan dengan operasional hotel, yang kedua, pentingnya tingkat pembatalan, yang ketiga, potensi optimasi pemasaran, dan yang keempat adalah ketersediaan dan relevansi. Lalu di sini proses mendapatkan datanya dilakukan melalui beberapa langkah berikut. Yang pertama, sumber dataset publik. Yang kedua, pengumpulan data internal. Yang ketiga, pengolahan data awal. Dan yang keempat adalah etika dan privasi data. Dengan menggunakan data yang relevan dan melalui proses pengolahan yang terstruktur, analisis pemesanan hotel dapat memberikan wawasan berharga untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan. Lanjut ke soal yang nomor 2. Di sini penjelasan metode machine learning menggunakan supervised learning atau KNN, atau boleh juga diganti dengan metode supervised learning yang lain. Nah, jadi seperti yang kita ketahui, di supervised learning ini adalah salah satu pendekatan dengan machine learning di mana model dilatih menggunakan data yang memiliki label atau target yang diketahui. Tujuan utama supervised learning ini adalah mempelajari hubungan antara fitur dan label, sehingga model dapat membuat prediksi terhadap data baru. Pada analisis reservasi hotel, supervised learning dapat digunakan untuk memprediksi berbagai hal berikut. Hal seperti yang pertama, apakah sebuah reservasi ini akan dibatalkan atau tidak, dan yang kedua, berapa lama tamu akan menginap. Yang selanjutnya, pada metode KNN ini adalah algoritma supervised learning yang digunakan baik untuk klasifikasi maupun regresi. Pada kasus reservasi hotel, KNN biasanya digunakan untuk klasifikasi, misalnya memprediksi apakah pemesanan akan dibatalkan. Cara kerja dari KNN ini, yang pertama, representasi data. Setiap reservasi hotel direpresentasikan sebagai satu titik dalam ruang multidimensi. Dimensi-dimensi tersebut merupakan fitur-fitur penting dari dataset, seperti yang pertama, durasi menginap, yang kedua, jenis kamar yang dipesan, yang ketiga, waktu antara pemesanan dan check-in, yang keempat, ada jumlah tamu, yang kelima, jenis pelanggan, yang keenam, adalah saluran pemesanannya, dan yang selanjutnya adalah harga per malam. Yang kedua, proses klasifikasi KNN. Ketika sebuah reservasi baru atau data yang belum diketahui status pembatalannya diberikan ke model KNN. Algoritma mencari data terdekat dalam dataset pelatihan berdasarkan jarak. Biasanya menggunakan jarak, Euclidean, atau lainnya. Status pembatalan dari tetangga terdekat ini dihitung untuk menentukan label reservasi. Misalnya, jika mayoritas tetangga terdekat memiliki label dibatalkan, maka reservasi baru akan diprediksi sebagai dibatalkan. Namun sebaliknya, jika mayoritas tetangga memiliki label tidak dibatalkan, maka reservasi baru diklasifikasikan sebagai tidak dibatalkan. Lanjut yang ketiga, parameter penting dari KNN. Nah, nilai K ini merupakan jumlah tetangga yang dipertimbangkan. Nilai ini harus dipilih secara hati-hati untuk mendapatkan hasil yang optimal. Lalu yang kedua, menggunakan metode pengukuran jarak. Jarak antara titik data dapat dihitung menggunakan berbagai metode, seperti yang pertama, jarak Euclidean, jarak Manhattan, terus ada jarak Minkowski. Nah, terus ada di sini normalisasi data. Karena KNN ini sangat bergantung pada jarak, normalisasi data sangat penting untuk memastikan fitur dengan skala besar tidak mendominasi hasil.
Nah, keuntungan KNN dalam analisis reservasi hotel ini, yang pertama, sederhana dan mudah diimplementasikan, terus fleksibel, terus efektif untuk data non-linear. Nah, kekurangannya, yang pertama, komputasi lambat untuk dataset besar, dan yang kedua adalah sensitif terhadap skala data dan noise. Penerapan KNN pada reservasi hotel. Misalkan kita ingin memprediksi apakah sebuah reservasi akan dibatalkan, berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, processing data. Yang kedua, membagi dataset. Yang ketiga, menerapkan algoritma KNN. Yang keempat, evaluasi model. Dan yang kelima adalah prediksi data baru. Dengan menggunakan KNN, hotel dapat memprediksi kemungkinan pembatalan pemesanan dan merancang strategi mitigasi seperti overbooking atau promosi khusus untuk pelanggan yang memiliki potensi tinggi untuk membatalkan reservasi. Lanjut ke soal yang nomor 3. Jadi di sini di nomor 3 ini penjelasan metode machine learning menggunakan unsupervised learning. Nah, Kamins jadi ya. Nah, jadi unsupervised learning ini adalah pendekatan dalam machine learning di mana model dilatih tanpa ada label atau target pada data. Tujuan utama metode ini adalah untuk menemukan pola tersembunyi atau struktur dalam data. Dalam konteks hotel reservation, unsupervised learning ini dapat digunakan untuk mengelompokkan data menjadi segmen-segmen berdasarkan kesamaan tertentu, seperti perilaku pelanggan atau pola pemesanan. Nah, jadi yang kita ketahui, Kamins ini adalah salah satu algoritma clustering yang paling populer dalam unsupervised learning. Algoritma ini bertujuan untuk membagi dataset menjadi sejumlah kelompok berdasarkan kemiripan fiturnya. Dalam analisis reservasi hotel, Kamins dapat digunakan untuk menemukan pola yang relevan seperti segmen pelanggan berdasarkan preferensi ataupun karakteristik reservasi. Nah, cara kerja Kamins clustering dalam konteks reservasi hotel ini sebagai berikut. Yang pertama, memiliki jumlah cluster. Nilainya di sini huruf K, K kecil. Nah, terus inisialisasi centroid, terus ada menentukan keanggotaan cluster, terus memperbarui centroid, dan ada iterasi lalu outputnya. Lalu aplikasi Kamins pada hotel reservation. Nah, Kamins ini dapat digunakan dalam berbagai skenario analisis reservasi hotel seperti yang pertama segmentasi pelanggan. Nah, kita di sini mengelompokkan pelanggan berdasarkan perilaku reservasi seperti durasi menginap, waktu pemesanan, ataupun preferensi kamar. Contohnya, klaster yang pertama, pelanggan yang sering memesan pada menit yang terakhir. Selanjutnya di klaster yang kedua, pelanggan yang memesan jauh sebelum tanggal menginap. Nah, selanjutnya yang di klaster ketiga, pelanggan yang sering melakukan pembatalan. Yang kedua, analisis pola pemesanan. Mengidentifikasi pola pemesanan berdasarkan musim, durasi menginap, dan jumlah tamu. Contohnya, pada klaster pertama, pemesanan pendek selama akhir pekan. Yang kedua, pemesanan panjang untuk liburan musim panas. Yang ketiga, pemesanan korporat untuk satu tamu selama hari kerja. Yang ketiga, optimalisasi penawaran promosi menggunakan hasil clustering untuk menyusun kampanye pemasaran yang lebih terarah, seperti memberikan diskon kepada kelompok pelanggan yang cenderung memesan pada musim tertentu. Nah, di sini langkah-langkah penerapan Kamins pada data reservasi hotel. Yang pertama, processing data. Yang kedua, menentukan jumlah klasternya, melatih model Kamins, evaluasi klaster, lalu menggunakan hasil clustering. Nah, keuntungan Kamins dalam analisis reservasi hotel. Nah, yang pertama sederhana dan cepat, fleksibilitas terus dapat diinterpretasikan. Nah, adapun di sini kekurangannya, sensitif terhadap inisialisasi, terus mengasumsikan bentuk klaster yang sferis, terus memerlukan penentuan jumlah klaster. Nah, contoh kasusnya di sini, segmentasi pelanggan. Dataset reservasi hotel mencakup fitur-fitur berikut. Pertama, waktu antara pemesanan dan check-in. Lalu yang kedua, lama menginap. Yang ketiga, harga per malam. Terus ada jenis kamar yang dipilih dan ada jumlah tamu. Hasil clustering Kamins dapat menghasilkan kelompok berikut. Cluster yang pertama, pelanggan liburan keluarga dengan lama menginap panjang dan preferensi untuk kamar besar. Lalu pada cluster yang kedua, pelanggan bisnis dengan lama menginap singkat dan memesan kamar standar. Yang klaster ketiga, pelanggan liburan spontan yang sering memesan pada menit terakhir. Hotel dapat menggunakan
hasil ini untuk menyusun strategi pemasaran khusus bagi setiap segmen pelanggan, meningkatkan pengalaman tamu dan memaksimalkan pendapatan. Nah, lalu yang keempat, penjelasan codingan yang digunakan dan disimulasikan menggunakan Google Colab. Oke, nah jadi pada Kamis yang pertama ini titik di bawah ini disebut sebagai siku dan merupakan estimasi yang baik untuk nilai terbaik bagi K berdasarkan data kita. Nah, ini adalah source kodenya. Jadi di sini kita import pandas SPD, terus import matplotlib dot pyplot splot. Nah, terus kita di sini ada tanda pagar ini membaca dataset dari file CSV-nya. Nah, berhubung karena data CSV-nya ini ya itu adalah hotel, kita tuliskan hotel. Jadi sesuai yang kita buat. Lalu kita di sini mengambil fitur X dan Y serta label kelasnya. Kita ya sesuaikan lah pokoknya dengan data yang kita buat kayak gitu. Nah, terus ini adalah hasil outputnya. Nah, terus yang kedua ini pada Kamis yang kedua ini untuk menemukan hasil terbaik untuk K, kita perlu menjalankan Kamins di seluruh data kita untuk berbagai kemungkinan nilai. Kita hanya memiliki 10 titik data, jadi jumlah maksimum cluster adalah 10. Jadi untuk setiap nilai K dalam rentang 1-11, kita melatih model Kamins dan memplot intertia pada jumlah cluster tersebut. Nah, jadi di sini adalah codingannya. Jadi di sini kita ketikkan from sklearn.cluster. Nah, import Kamins. Jadi kita mengambil, import kan artinya kayak membeli lah kayak gitu. Kita ngambil data Kamins. Nah, jadi kita samakanlah seperti yang awal tadi lah kayak gitu ya. Nah, jadi ini adalah hasil outputnya. Nah, lanjut ke Kamins yang ketiga. Nah, jadi di sini kita dapat melihat bahwa siku pada grafik di atas, nah di mana interior menjadi lebih linear berada pada K2. Kita kemudian dapat menyelesaikan algoritma Kamins kita sekali lagi dan memplot klaster berbeda yang ditetapkan pada data di bawah. Nah, jadi kita Kamins sama dengan Kamins ini klaster yang kedua. Jadi Kamins itu data terus PLT scatter, nah XY. Nah, kita menggunakan variabel XY. Nah, sedangkan yang kelasnya Kamins.labels. Nah, lalu di sini akan menghasilkan output seperti ini. Nah, selanjutnya kita ke KNN kita. Nah, yang pertama, nilai K yang lebih besar seringkali lebih kuat terhadap outlier dan menghasilkan batas keputusan yang lebih stabil daripada nilai yang sangat kecil. Seperti contoh K sama dengan 3 akan lebih baik daripada K sama dengan 1 yang mungkin menghasilkan hasil yang tidak diinginkan kayak gitu. Jadi ini adalah codingan yang pertama pada KNN kita. Nah, import penas SPD. Nah, lalu kita samakanlah seperti yang di Kamins tadi. Kita sesuaikan datanya. Kita ingin membandingkan data yang mana kayak gitu. Nah, lalu di sini adalah outputnya. Ini adalah outputnya. Nah, lalu yang kedua, sekarang kita sesuaikan algoritma KNN dengan K1. Nah, jadi ini yang kedua. Kita misalkan menggunakan KNN yang satu, jadi dia akan keluar source kodenya saja, namun tidak mengeluarkan hasil dan menggunakannya untuk mengklasifikasikan titik data yang baru kayak gitu. Lalu dengan menggunakan fitur input dan yang ketiga, dengan menggunakan fitur input dan data target, kami menyesuaikan model KNN pada model menggunakan satu tetangga terdekat. Nah, kemudian kita dapat menggunakan objek KNN yang sama untuk memprediksi kelas titik data baru yang tidak terduga. Nah, seperti ini. Jadi datanya kita ya sama lah import, kita gunakan data apa yang kita buat tadi kayak gitu, kita ingin membandingkan yang mana kayak gitulah. Nah, ini kita lanjutannya. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Ada data points dan yang X ini ada new point kayak gitu. Nah, terus pada poin yang keempat, namun ketika kita mengubah jumlah tetangga menjadi jumlah titik yang digunakan untuk mengklasifikasikan titik baru kita berubah, akibatnya klasifikasi titik baru juga berubah dan saat kita memetakan kelas titik baru bersama dengan titik lama, kita melihat bahwa
warnanya telah berubah berdasarkan label kelas yang terkait. Nah, jadi ini yang keempat tadi. Nah, tadi ini kan yang keempat ini kan menggunakan import, sedangkan yang ketiga tidak menggunakan import. Nah, lalu menghasilkan output yang seperti ini. Gitu. Oke, kita langsung saja ke Google Colab kita. Oke. Nah, ini yang data yang pertama menggunakan Kamins di nomor satu. Jadi, seperti yang saya katakan tadi, kita import panas SPD. Nah, jadi kita kita import, kita tuliskan dulu seperti ini, lalu yang pada baris keempat ini dia akan membaca dataset dari file CSV-nya. Nah, di sini yang terletak di Google Drive kita yaitu datanya hotel kayak gitu. Ya, jadi sesuaikanlah saja apa misalkan datanya rumah makan atau restoran lah kayak gitu. Nah, di sini kita mengambil fitur X dan Y serta label kelas kayak gitu. Nah, di sini X-nya kita ambil yang di sini data. Nah, di data arrival year sama yang bulan kayak gitu. Boleh kita sesuaikan dengan keinginan kita. Misalkan kita lead time sama arrival year kayak gitu. Ya boleh lah kayak gitu sesuai dengan keinginan. Nah, lalu ia akan menghasilkan output seperti ini. Lalu pada ah, Kamins yang kedua itu sama seperti yang pertama, cuman lebih kita proses lebih dalam kayak gitu. Nah, seperti ini from Escalin cluster import Kamins. Nah, jadi kita sama saja kita mengambil variabel X dan Y. Nah, kayak gitu. Lalu akan menghasilkan data seperti ini. Lalu yang ketiga ini kita klasternya itu dua kayak gitu. Nah, jadi akan nanti menghasilkan data seperti ini kayak gitu. Kita bandingkan lah intinya ya. Nah, lalu yang pertama di KNN, jadi kita import panas SPD. Nah, import matplotlib pyplot SPLT. Nah, kita ini sama seperti yang saya jelaskan di KNN tadi, kita ini akan membaca dataset dari file CSV. Nah, jadi kita sesuaikan saja di sini. Nah, misalkan pada data KNN ini kita membandingkan no of adults. Seperti ini. Ini adalah data Excel-nya. Nah, seperti ini. Nah, kita ingin bandingkan data yang ini, dan data ini. Ketiga data itu. Nah, yang C ini adalah kelasnya kayak gitu. Nah, lalu akan menghasilkan output seperti ini, kayak gitu. Lalu pada yang kedua ini, ia akan menghasilkan hanya source code. Kita menggunakan satu kayak gitu request-nya ini, KNN-nya kayak gitu. Jadi dia tidak akan keluar kayak gitu. Nah, lalu kita lanjut ke yang ketiga. Ini yang ketiga. Nah, yang ketiga nih seperti ini. Jadi, nah import panas aspek PD kayak gitu. Nah, kita uji coba lah kayak gitu. Kita misalkan, nah ini bandingin sama lah seperti tadi dari adults, children, weekend, nights kayak gitu. Tinggal kita sesuaikan saja datanya, lalu akan menghasilkan data seperti ini kayak gitu di nomor tiga. Nah, yang nomor 4 ini ya kayak gini. Nah, nomor 4 tuh kayak gini. Nah, kita sama kan yang tadi kan di nomor 3 kalau eh, hampir sama lah kayak gitu sama yang nomor 3 tadi, yang nomor 4 ini. Nah, kita samakan, terus kita membandingkan yang mana kayak gitu kan. Ya sesuai dengan keinginan lah kayak gitu. Lalu akan menghasilkan data seperti ini kayak gitu. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.